Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi luar biasa. Gimana kabarnya? Baik. Oke, baik. Pada kesempatan pagi kali ini kita akan belajar mengenai sejarah. Oke, yang kedua yaitu ada pada masa proklamasi ya. Pada masa proklamasi ini kontribusi umat Islam yaitu rumah yang dijadikan sebagai tempat mengumandangkan proklamasi yaitu miliknya orang Islam yang keturunan Arab, yaitu di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, yaitu rumahnya milik Farad bin Said bin Awan Matar. Ini yang mungkin sering sekali terlupakan dalam sejarah Indonesia ini. Terus yang ketiga, kontribusi umat Islam yaitu sudah memiliki modal sosial. Sebelum kemerdekaan Indonesia, umat Islam sudah memiliki jaringan sosial yang sangat luas, seperti jaringan organisasi Islam, seperti Sarekat Islam, Muhammadiyah, NU, dan Persis. Di sini yang sudah selalu merumuskan, selalu bermusyawarah untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua ada kekuatan semi militer seperti Laskar Sabilillah, Laskar Hizbullah. Itu adalah salah satu bentuk bahwa Indonesia sebelum proklamasi kemerdekaan sudah memiliki modal sosial. Pada Laskar Hizbullah dan Sabilillah ini dulu pada masa pendudukan Jepang, yang ini menjadi modal besar bagi umat Islam dalam memperjuangkan revolusi fisik yang setelah ini akan kita bahas ya. Selanjutnya yaitu kontribusi umat Islam pada masa revolusi fisik. Apa yang kalian dengar mengenai revolusi fisik? Pasti apa? Pasti peperangan ya? Pasti peperangan ya. Jadi pada masa proklamasi fisik, revolusi fisik ini yaitu dimulai melalui kembalinya penjajah Belanda yang ingin kembali ke Indonesia. Jadi awal mulanya revolusi fisik yaitu kembalinya penjajahan Belanda yang ingin kembali ke Indonesia pada bulan September dan Oktober 1945. Dari sinilah memunculkan kemarahan bagi rakyat Indonesia yang menjadikan umat Islam seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa untuk berjihad, revolusi jihad ya, pada 22 Oktober 1945 yang difatwakan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Fatwa ini secara tidak langsung memberi legitimasi kepada orang-orang Indonesia, rakyat Indonesia khususnya umat Islam untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia ini, yaitu hukumnya fardu ain ya. Ini yang difatwakan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dari sinilah muncul penggerak-penggerak utama yaitu ada laskar Islam seperti Laskar Hizbullah dan Sabilillah. Itu yang menjadi benteng pertama untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia yang dibantu oleh laskar Islam ini. Contohnya pada masa peperangan 10 November 1945 yang terjadi di Surabaya. Di sini kan banyak umat Islam yang berkontribusi, khususnya para santri. Itu pada peperangan 10 November itu banyak santri yang berkontribusi dalam peperangan tersebut dan memenangkan peperangan ini. Selanjutnya yang kedua ada peran politik dan diplomasi. Yang pertama yaitu Masyumi menaungi Laskar Sabilillah untuk memperkuat sistem politik dan militer umat Islam. Yang kedua, Hizbullah dan Sabilillah berperan pada penumpasan PKI musuh 1945. Disinilah letak bahwasanya umat Islam itu tidak hanya berkontribusi pada masa proklamasi kemerdekaan, akan tapi berlanjut sampai pada masa akhir revolusi fisik, yang akhirnya Indonesia diakui kedaulatannya oleh Belanda.
Mungkin ini materi dari saya. Selanjutnya ini saya akan memberikan ya sedikit permainan ya buat teman-teman semua. Oke, tadi pertanyaannya yaitu nanti saya akan ngasih kalian video dan nanti kalian juga nyanyi. Nanti pokoknya yang ini diputarkan ya sampai nanti yang berhenti stop di situ nanti yang mendapatkan pertanyaan. Oke? Oke, tapi sambil nyanyinya nanti tolong ada 5. Oke, langsung saja. Kita nyanyi dulu, ayo balon ada 5. 1, 2, 3. Balon ada 5. Pertanyaan untuk Mbak Niswa, apa awal dasar sila pertama sebelum diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa? Yang sila pertama tiga dan Jakarta. Ya. Ketuhanan yang kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Oke, baik. Oke, dilanjutkan ya teman-teman. Tadi dari Mbak Niswa ya. Dilanjutkan. Ayo kita nyanyi lagi. Nyanyinya sekarang tidak di dinding ya. Ayo 1, 2, 3. Tidak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Mas Rizky, pertanyaan untuk Mas Rizky, siapakah yang memfatwakan revolusi jihad? Siapa teman-teman? Oke, karena Mas Rizky belum tepat, saya kasih pertanyaan satu lagi ya. Pertanyaannya, yaitu apa saja laskar-laskar yang dimiliki oleh Islam? Laskar sebuah sama Sabila. Oke, baik. Betul. Tepuk tangan dulu buat ya. Mungkin itu saja ya teman-teman. Terima kasih yang telah berkontribusi ikut aktif dalam pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kesalahan maupun banyak kekeliruan. Akhirul kalam, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.